Mawatu itu mempunyai konsep galeri dan coffee shop berkenaan dengan bebatuan, dan juga punya makna karena kita itu banyak koleksinya tentang fosil kayu. Fosil kayu itu kan sesuatu pohon atau pohon purbakala, pohon zaman dulu yang telah menjadi batu. Jadi mewatu itu mungkin bisa diibaratkan sebagai proses menjadi batu. Nah itu filosofinya mungkin dari situ bisa. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai di Cafe Mawatu. Ini satu cafe berikut galeri. Ini unik. Mungkin ini yang pertama di Jakarta, tepatnya di Jalan Ahmad Dahlan ini. Ini unik dan saya sangat mensupport ini. Jadi kita di cafe ini bisa menikmati hidangan plus ada pengetahuan tambahan mengenai batu-batu yang luar biasa, fosilnya dan sebagainya, cantik. Ini kita punya acara spesial hari ini. Ada seorang pemilik kafe yang mengundang saya sebagai narasumber di pembukaan kafenya. Nah, ini kita akan menjumpai beberapa orang di sini. Ada termasuk saya sendiri adalah narasumber di sini untuk pembicara koleksi-koleksi. Lalu ada Pak Profesor Ali Akbar dari arkeologis UI. 4000 sebelum Masehi juga. Jadi mereka seangkatan ya. Terus ada Mesir 3000 sebelum Masehi. Jadi kalau saya sering bercanda itu ya, kalau dulu ada WhatsApp group, mereka satu grup ya. Mesir gitu, Persia gitu, Mesopotamia. Lalu juga ada spesialis batu lazuli dari Afghanistan. Nah, ini sebagai narasumber untuk penjelasan lebih rinci pengembangan dari batu lapis lazuli ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja dan sebagainya, berguna dijadikan apa dan sebagainya. Nah, saya sampaikan juga nanti di acara. Gini Pak, ini sambil ngobrol santai nih kita nih. Banyak yang membuat penasaran. Ada yang mistis dari Blue Lazuli. Nah, ini dari sisi mananya sih gitu loh. Ya. Maaf. Ya, jadi sebenarnya mistis mungkin istilahnya bisa dipakai gitu ya. Tapi lebih tepatnya dia spiritual. Lebih spiritual ya. Jadi lapis lazuli ini ya, lapisnya itu artinya kurang lebih batu ya. Lazuli itu artinya biru. Nah, biru itu pelambang kedamaian ya, ketenangan gitu ya, dan langit. Tapi sebenarnya tidak hanya berhenti sampai langit, tapi dia sudah sampai angkasa dan surga. Nah, itu yang membuat dia spiritual sifatnya ya. Nah, karena dia spiritual, akhirnya itu ya tidak bisa dilihat ya, gaib dan lain sebagainya. Mungkin di situ ininya ya, kaitannya seperti ya. Dan lagi berarti sempat dikirim ke luar Afghanistan ya? Iya betul. Jadi batu ini terbilang langka ya. Bisa dikatakan langka sekali gitu ya. Ya mungkin ada di beberapa negara. Usianya ini harusnya lebih dari 5 juta tahun ya. Udah tua sekali gitu ya. Dan yang cukup banyak ditemukan itu di Afghanistan. Nah, yang menarik itu adalah letak geografis Afghanistan di antara peradaban-peradaban besar ya, peradaban India ya, peradaban Mesir, Mesopotamia gitu. Dan itu
raja-raja Mesopotamia ya. Mesopotamia itu ada Babilonia, Akadia, Sumeria ya. Lalu ada Mesir itu ya, Farao ya, Firaun, itu pakai semua dia. Dan itu jaraknya sebenarnya cukup jauh ya. Sekitar katakanlah dari Mesir sampai Afghanistan itu 4.000 kilo ya. Tapi karena kebutuhan ya akan batu tersebut, udahlah dicarilah batu itu begitu ya. Di Afghanistan bukan ada di Afghanistan, di Serbia ada, Serbia Rusia, Chili ada, di Chili ada. Tapi kualitinya itu yang seperti Bapak tadi jelaskan, yang cincin banyak kalsetnya, punya mereka kualitinya seperti itu. Kenapa punya Afghanistan yang dibilang bagus? Karena birunya banyak. Ya seperti yang saat ini saya pakai yang cincin ini. Ini dibilang Madanacar. Madanacar itu artinya tambang 4. Ini dulu. Karena enggak dulu pertama kali mereka gali lubang ini. 4 itu cor 4. Lubang 4 gitu kalau di bahasa Indonesia. Kedalamannya? Kedalaman tidak ada di sana, lurus. Jadi gunung yang digali terus. Makin ke dalam, makin dia halus. Kalau contohnya yang bagus yang halus. Ini semua di luar. Ini yang punya full biru. Tetap di luar. Yang di dalam perutnya ini. Dibilang, kalau yang disebut triple A ini, ini di bawah bisa triple A1. Justru seperti ini yang mudah dibuatkan. Terima kasih Pak Ali atas kehormatan buat kami bisa menyambut Pak Ali dan pembicara lainnya dalam event pertama kita di Mewatu Gallery and Coffee Shop. Kita memang punya keinginan untuk menjadikan tempat galeri yang juga tempat edukasi sebagai sarana edukasi, dan tentunya sekarang dengan berbagai macam bentuk coffee shop itu yang unik-unik. Betul. Mungkin kiranya kita perlu memberikan keunikan di tempat kita ini, yaitu dengan menjadikan galeri bebatuan. Mewatu itu mempunyai konsep galeri dan coffee shop berkenaan dengan bebatuan, dan juga punya makna karena kita itu banyak koleksinya tentang fosil kayu. Fosil kayu itu kan sesuatu pohon atau pohon purbakala, pohon zaman dulu yang telah menjadi batu. Jadi mewatu itu mungkin bisa diibaratkan sebagai proses menjadi batu. Nah itu filosofinya mungkin dari situ bisa. Ini bagus sekali. Setelah saya lihat banyak nantinya akan tertarik karena suasananya orang jadi ingin tahu, takjub dengan berbagai batu ya, dan kita mengusulkan untuk supaya ada perkenalan, ada informasi yang memperkenalkan ini batu apa, usia perkiraan, asal negara dan sebagainya. Wah ini sambil orang minum-minum, ngobrol dan sebagainya bisa jadi seperti suasana di museum biasa sekali. Ini semoga bisa ada rencana lagi entah kapan dengan tema apa dan sebagainya. Mungkin ada planning itu ya Pak? Ya. Betul sekali Pak Ali. Jadi memang karena kita emang visinya itu adalah mensosialisasikan, mengedukasi dan juga memberikan pencerahan terutama buat generasi muda ya. Sekarang ini generasi milenial, ada Gen Z yang suka nongkrong-nongkrong di kafe. Alangkah
baiknya kita sambil nongkrong, mereka juga memahami tentang khazanah alam yang sangat bagus ini. Ya rencananya kita rutin kita adakan event semacam seperti sharing talks ya. Mungkin nanti temanya bisa batu yang lain lagi ya. Nanti Pak Ali juga mungkin punya usulan, kita sangat welcome. Kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih.